sekali Anda sudah berpendidikan S1, oke, ya sampai kapanpun Anda S1, nggak bisa hilang, bukan? Kalau Anda sekarang punya aset 100 juta, tahun depan bisa nggak aset Anda berubah jadi 10 juta? Bisa. Mungkin sesi saat ini kita lanjut ke sesi pertanyaan, Pak. Kami berikan 3 orang penanya pertama. Bagi yang pertanyaannya menarik dan sesuai dengan tema, kami akan berikan hadiah buku. Begitu. Baik, silakan. Wah, langsung aja. Mungkin saudara Zahid, ya silakan. Mic-nya panitia. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Abah Anis di Jordania. Selamat siang waktu Jordan. Saya sudah melihat perjalanan Abah Anis. Perkenalan dulu dan instansi dari mana. Saya sudah melihat Abah Anis kesini di Qatar, ketemu teman-teman lamanya, teman SMA, Mas Satrio dan Mas Susilo juga. Dan izinkan saya perkenalkan diri, saya Abdullah Zahid, saya seorang mahasiswa dari University of Jordan, letaknya di ibu kota Amman, Jordania. Saya seorang bukan penerima beasiswa, Pak. Saya bukan penerima beasiswa dan saya sudah membiayai kehidupan saya pribadi itu di semester 3. That's why saya juga seorang content creator. Saya juga punya YouTube. Sekarang lagi ikut creator program dari Narasi Academy. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, seandainya nih Pak, Bapak melihat Anies Baswedan ketika mahasiswa dulu, nasihat apa sih yang paling terbaik buat Anies Baswedan ketika mahasiswa untuk masa yang akan datang? Itu yang pertama. Karena saya yakin gini Pak, ketika kita menjadi agen perubahan, itu otomatis kita harus merubah diri kita dulu. Dan pertanyaan yang kedua adalah, seandainya Pak, 10 tahun lagi, saya Zahid Syak dan Pak Anies Baswedan kita bertemu, dan ternyata saya bilang, Pak, ternyata Bapak salah soal ini. Kira-kira apa yang saya maksud? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Zahid. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mungkin kita ambil dari Akhwat dulu ya. Coba turun tangan dulu. 1, 2, 3. Boleh banyak yang pakai jilbab hitam, kacamata. Ini dia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan dulu. Bapak, izin bertanya. Perkenalkan dulu. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih bergulat dengan tatanan kemiskinan. Mungkin lebih dekatin lagi. Diangkat suaranya. Perkenalkan, nama saya Ivana Yola, mahasiswi dari University. Panggilannya Ivan atau Yola? Ivana. Ivan. Banyak negara berkembang, termasuk
yang masih bergerak dengan tantangan kemiskinan, infrastruktur, dan kesehatan, sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas utama. Bagaimana model kolaborasi lintas bangsa yang ideal agar pendidikan tetap bisa berkembang tanpa mengorbankan kebutuhan mendesak lain? Boleh sekali lagi pelan-pelan ya. Jadi Indonesia sekarang masih bergerak dengan tantangan kemiskinan, infrastruktur, dan kesehatan, sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas utama. Bagaimana model kolaborasi lintas bangsa yang ideal agar pendidikan tetap bisa berkembang tanpa mengorbankan kebutuhan mendesak lain? Terima kasih. Terima kasih Saudari Divan atas pertanyaannya terkait bagaimana kolaborasi lintas masa depan yang ideal dalam menghadapi aspek kemiskinan infrastruktur Indonesia dan yang yaitu menjauhkan tidak lebih mengedepankan pendidikan tadi begitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya turun tangan dulu. Ya, Bang, silahkan. Yang depan, Bang Milki. Baik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milki Rijal Ashari. Saya kebetulan memang alumni Yarmuk University, Pak, di tahun 2020. Alhamdulillah, saya mengambil doktoral di bidang pendidikan. Dan mungkin yang pertama untuk Yarmuk University dari Indonesia adalah saya. Alhamdulillah sejak 2018 saat saya masuk kuliah, saya membuat gerakan bernama yang kemudian kita sebut Tim Peduli, Gerakan Kerelawanan Mahasiswa Indonesia yang hampir saat ini, dan alhamdulillah sejak tahun kemarin kami membawa keluarga Gaza bertemu dengan Bapak di rumah di Aman, alhamdulillah. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang ini mungkin jadi kegalauan saya sebagai seorang alumni, dan mungkin ini juga sama seperti Bapak waktu dulu. Saat saya kebetulan memang alumni LPDP, alhamdulillah dapat Presiden Scholarship, yang waktu itu semua penerima beasiswa harus pulang. Alhamdulillah saya pulang, tapi memang yang jadi masalah adalah ketika saya pulang, saya dengar, saya ingat sekali Bapak bilang waktu ketika Bapak memutuskan untuk pulang itu setidaknya ada 3 hal. Secara intelektual bertumbuh, secara finansial cukup, kemudian secara sosial juga ada impact. Pertanyaannya, ketika saya harus pulang, saya rasa sosial impact-nya bagi saya lebih besar ketika saya di sini. Secara finansial, oke lah, Indonesia menghargai saya misalkan. Tapi secara intelektual ketika saya di sini, saya rasa saya kok tidak bertumbuh. Saya merasakan itu. Sekalipun, walaupun begitu, alhamdulillah jejaring yang Bapak sebutkan tadi, lebih dari 300 bahkan mungkin 500 lembaga kemanusiaan, baik nasional atau internasional, dengan gerakan kerelawanan tadi bisa bertumbuh. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira apa Pak? Kira-kira kalau Bapak di posisi saya seperti apa? Pulangkah? Sudah tinggalkan? Karena di sisi lain gini Pak, ketika saya mencoba terus mengembangkan teman-teman mahasiswa melalui Tim Peduli ini, alhamdulillah kami mengenalkan, kami punya lebih dari 30 relawan yang secara loyal kemudian ikut terlibat dan terus dikembangkan potensinya. Satu sisi kami bangga untuk jadi bagian dari jaring global, tapi sisi lain kami sering kali mendapat sindiran gini, untuk apa perhatian sama negara lain, kok negara sendiri juga lagi susah. Kalau Pak kasih kami motivasi, kira-kira benarkah apa yang kami lakukan, atau sebenarnya kami seharusnya memang lebih peduli sama negara kita yang memang segala halnya sedang dalam masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Allah. Milki, tepuk tangan.
Baik, terima kasih. Saya ingin membacakan pertanyaan pertama Pak tadi dari saudara Zahid. Kalau seandainya kita bertemu dan Bapak salah dalam hal ini, maaf, nasihat apa yang akan Bapak berikan ketika seandainya Bapak melihat diri Bapak sebagai mahasiswa? Coba dari saya. Jadi Bapak seandainya bisa memutar waktu, bagaimana Bapak akan memberikan nasihat kepada seorang Anies Rashid Baswedan ketika mahasiswa? Gitu. Ini pertanyaan susah apa gampang? Yang tanya mana tadi? Siap. Ada dari Universitas Jordan ya. Terima kasih sudah mengkhususkan datang jauh-jauh dari Aman ke kota ini. Terima kasih. Gini, kalau saya tengok kembali ya, mungkin saya akan menasehati untuk menyiapkan CV masa depan yang dulu saya tidak pernah terpikir. Jadi sambil kuliah, saya pikir, ini saya akan anjurkan buat teman-teman sekarang, bikin CV ya. Tapi CV-nya tahun 2045. Bukan CV sekarang. Tahun 2045 itu pertanyaan pertama, alamatnya di mana ya? 20 tahun lagi. Lalu paragraf pertama di CV itu kan tentang diri kita. Deskripsikan diri kita di tahun 2045 itu seperti apa ya? 20 tahun lagi. Lalu menuliskan kira-kira perjalanan ke depan 20 tahun yang akan datang itu apa? Saya tidak terpikir dulu itu. Sesudah saya menjalani ini semua, saya coba ya dulu kita menuliskan. Maka mungkin perencanaan ke depan itu bisa lebih baik. Dulu KPI saya sederhana saja. Yang penting jadi mahasiswa yang aktif, yang sibuk. Dan saya sampai sekarang selalu katakan, kalau Anda jadi mahasiswa dan waktunya longgar, maka Anda sebenarnya sedang menghadapi masalah. Jadi kalau Anda punya waktu longgar, you are in problem. Kalau Anda sibuk, nah itu Anda berada di jalur yang benar. Apapun kesibukannya. Lalu, yang saya tidak terbayang itu membuat rute. Nah, saya usul pada teman-teman di sini, bikinlah CV. Itu kalau boleh saya berikan advice, bukan sebagai apa-apa, sebagai orang yang pernah melewati Anda lebih dulu gitu, dibandingkan teman-teman semua di sini. Itu ya kira-kira yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ini perubahan teknologi ini luar biasa, teman-teman. Bukan belajar teknologinya, tapi jadi pembelajar lah. Pembelajar itu dua, mempelajari dan menghentikan yang dipelajari, mengubah yang dipelajari. Ini titip teman-teman. Banyak di antara kita jadi pembelajar, mau belajar yang baru, tapi tidak mau meninggalkan yang lama. Tidak mau meninggalkan yang usang, tidak mau meninggalkan yang keliru. Nah, padahal pembelajar itu punya dua sifat itu. Nah, jadi saya usul teman-teman, karena perubahan yang terjadi begitu cepat, punya implikasi yang luar biasa. Saya usul untuk memberikan perhatian pada karakter pembelajar. Yang kedua, teman-teman, kebanyakan di kita, di umat Islam, punya kelemahan dalam proses pembelajaran. Di sekolah-sekolah kita, di madrasah, di perguruan tinggi, yaitu kemauan dan kemampuan berpikir kritis. Kritis. Kemauan dan kemampuan berpikir kritis itu harus diakui lemah. Padahal kemampuan berpikir kritis ini menjadi hulunya dari proses pencarian ilmu. Karena kemampuan berpikir kritis itu membuat kita muncul dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang memantik pencarian pada ilmu, pencarian pada hikmah, memburu kitab. Kenapa? Karena ada pertanyaan.
Pertanyaan itu nggak muncul kalau tidak ada kemauan berpikir kritis. Nah, inilah yang menurut saya usul untuk dikembangkan. Kenapa saya usul dikembangkan? Karena belum tentu institusi pendidikan tempat kita berada memberikan nilai yang baik berdasarkan kemampuan berpikir kritis. Seringkali angka yang tinggi itu karena kemampuan untuk melakukan imitasi, bukan melakukan kemampuan berpikir kritis. Apa yang saya maksud dengan imitasi? Anda belajar sebuah kitab, nanti Anda ingat-ingat isinya, lalu nanti akan diuji seberapa sama jawaban Anda dengan isi bukunya. Nah, kalau itu Anda diuji kemampuan imitasinya. Apalagi kalau dicek seberapa hafal Anda dengan apa yang tertulis di buku itu. Itu kemampuan imitasi. Nah, kalau imitasi, silahkan aja pakai alat ini menggantikan imitasi itu. Alatnya bisa merekam itu semua. Tetapi yang tidak bisa digantikan oleh alat ini, walaupun AI mencoba, adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, ini yang lemah. Dan di umat kita ini lemah. Sekolah-sekolah kita minim memunculkan kemampuan berpikir kritis sebagai salah satu indikator utama keberhasilan. Padahal dari kritis itulah timbul pertanyaan. Pertanyaan macam-macam. Dari pertanyaan itulah timbul kreasi. Dari kreasi itulah timbul inovasi. Itu hulunya adalah kemampuan berpikir kritis. Ini salah satu hal yang saya usul, teman-teman, menjadi perhatian amat serius. Saya mendapatkan rangsangan soal berpikir kritis itu justru di fase sesudah masa mahasiswa. Sesudah itu, proses pendidikan memunculkan banyak situasi di mana berpikir kritis ini menjadi penting sekali. Nah, ini mudah-mudahan jadi salah satu faktor yang diperhatikan. Gitu ya jawaban pertanyaan pertama. Yang kedua. Terima kasih Pak Anies atas jawaban pertama dari saudara Zain tadi. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Ivana Yola dipanggil Ivan. Pertanyaannya, bagaimana kolaborasi lintas masa depan yang ideal dalam menghadapi aspek kemiskinan infrastruktur di Indonesia yang tidak lebih mengedepankan pendidikan? Yuk, boleh pertanyaannya gimana? Saya turun aja ya, jauh-jauh sekali jaraknya dengan audiens semuanya. Rasanya bukan kayak diskusi tapi kayak pentas. Oke, jadi apa tadi Nia? Baik Pak, saya bacakan lagi. Bagaimana kolaborasi lintas masa depan yang ideal dalam menghadapi aspek kemiskinan infrastruktur di Indonesia? Ya. Tadi bilang, ini soal infrastruktur. Ada kebutuhan infrastruktur, ada soal kemiskinan. Kemudian pendidikan jadi tidak perhatian. Sebetulnya kalau kita tanya paling dasar, untuk apa kita melakukan pembangunan? Dan fokus pembangunan itu pada apa? Pada siapa? Pada manusia, bukan? Kan kita melakukan pembangunan untuk manusia, bukan? Lebih sejahtera, betul tidak? Jadi mulainya dari apa? Mulainya dengan peningkatan kualitas manusia. Kualitas manusia itu dasarnya dua, satu kesehatan, dua pendidikan. Sesudah itu kesejahteraan. Urutannya begitu, bukan? Nah, tapi seringkali kita merasakan ada tekanan untuk agar pertumbuhan ekonomi tinggi, dan itu membuat investasi pada kualitas manusia dirasa sebagai sesuatu yang kembaliannya jangka panjang. Sementara kalau bikin jalan, bikin industri, lalu pertumbuhan ekonomi akan terasa
cepat, tahun depan, 3 tahun, 4 tahun langsung kelihatan dampaknya. Sementara kualitas manusia, nah ini teman-teman dikirim sekolah ke Jordan. Kuliah di sini berapa lama? Oh, 4 tahun. 4 tahun itu nganggur atau kerja? Belajar. Betul kan? Belajar itu pengangguran tersembunyi, bukan? Kan Anda tidak produktif secara ekonomi, bukan? Tapi sesudah 4 tahun, Anda masuk ke pasar tenaga kerja, betul tidak? Di situ Anda kemudian berkarya, karyanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Nah, disinilah letak pentingnya kepemimpinan yang memiliki visi panjang. Kalau visinya pendek, ya akhirnya bikinnya yang pendek-pendek terus. Tapi kalau panjang, maka dia akan mau investasi pada kualitas manusia. Mau contoh, bangsa mana yang mengerjakan ini pertama kali secara serius? Ada yang mau beri saya tebakan? Bangsa mana yang paling serius menyiapkan investasi di kualitas manusia? Ya, jawabnya Jepang. Jepang itu terkejut, kaget, lihat Amerika tahun 1850-an semaju itu, Eropa semaju itu, mereka isolasi, lalu shock. Shocknya di mana? Simbolnya 2. Selama ini mereka kalau lihat kapal laut itu bergerak pakai angin dan layar. Kok ada kapal laut bergerak pakai besi dan uap? Itu besi dan uap kan pakai teknologi, bukan? Yang kedua, ilmu bela diri. Mereka punya ilmu bela diri yang luar biasa. Jago bela diri. Jurusnya macam-macam, loncat-loncat, pakai pelor 1 jeder. Kalau langsung tumbang. Segala macam jurus itu nggak ada artinya dibandingkan pelor 1 itu. Shock. Tapi cara mereka menghadapi shock itu apa? Oke, kalau gitu kita harus fokus pada nasihat betul. Dan dia menjadi contoh yang menurut saya umat Islam bisa ambil nih. Apa itu? Dia bangun pendidikan, tapi tidak mau meninggalkan akar budayanya, kalau bahasa mereka. Nilainya tetap dijaga, nilai kejepangannya, tapi ilmu aplikasinya mereka adopsi dari mana-mana. Betul tidak? Nah inilah yang menarik. Investasinya pada pendidikan. Beda, dalam waktu 5 dekade, mereka menjadi superpower dunia. Bahkan di Nusantara itu status orang Jepang itu setara dengan orang Eropa semenjak tahun 1900-an. Dulunya mereka sama dengan orang Arab, sama dengan India, sama dengan orang Tionghoa dan Jepang, kelas 2. Ketika terjadi perubahan, mereka sama dengan Eropa. Nah, reforma inilah yang sebenarnya dibutuhkan di kepemimpinan kita, bahwa pendidikan, investasi jangka panjang, tetapi dampaknya irreversible, tidak bisa dikembalikan. Sekali Anda sudah berpendidikan S1, ya sampai kapanpun Anda S1, nggak bisa hilang, bukan? Kalau Anda sekarang punya aset 100 juta, tahun depan bisa nggak aset Anda berubah jadi 10 juta? Bisa, bisa. Tapi kalau kualitas manusia sudah ditingkatkan kualitasnya, bisa nggak dimundurkan? Nggak bisa, adanya maju terus, betul tidak? Nah itulah sebabnya kenapa keterdidikan bangsa itu penting sekali. Nah, di sini pentingnya kepemimpinan nasional yang mau investasi di bidang pendidikan. Mudah-mudahan alokasi pendidikan nggak berkurang. Namanya juga doa kan. Soalnya ini teman-teman, cara kita mengetahui prioritas kalau di dalam pemerintahan itu diwujudkan dalam bentuk anggaran. Dari situ adalah cermin prioritas. Anda juga sama kok. Pengeluaran Anda sebulan itu mencerminkan prioritas Anda terhadap kegiatan Anda. Betul tidak teman-teman? Dipakai untuk apa uang sebulan Anda itu? Di situ adalah cermin prioritas Anda. Sama negara juga begitu. Nah, kami melihat pentingnya untuk kualitas manusia itu menjadi prioritas utama. Kalau kita sudah fokuskan di pendidikan, maka tidak bisa mundur.
Kita punya PR besar sekali teman-teman soal pendidikan ini. Serius PR-nya besar. Tadi saya sampaikan ngobrol dengan Pak Rektor. Harus jadi prioritas. Kenapa? Karena tiap tahun anak masuk SD kelas 1 jumlahnya banyak. Ada yang mau tebak nggak? Berapa anak masuk SD kelas 1 tiap tahun? Tebak aja. Namanya juga tebakan. Kan bukan jawaban, tebakan. Tebak, makanya tebak boleh. 1000 apa? Nah, ya pastilah di atas 1000. Gimana? Masa 100? Kita ini penduduknya 270 juta lebih. Jadi kira-kira masuk SD berapa? Ya pasti di atas 1000. Masuk Jakarta aja ada 1000. Betul sih, cuman kurang betul itu. Kritis ya, kritis. Imadullah. Good answer. Di atas 1000. Yang lebih dekat lah gitu. Ya, berapa? Berapa? 30 juta per angkatan. Wah ya kebanyakan. Ya kalau 30 juta, satu SD itu udah 210 juta, bukan? Jangan kebanyakan. 16.000 siswa. Satu angkatan se-Indonesia. Se-Indonesia masuk SD kelas 1 berapa? 20 sampai, jadi jumlah anak SD kita 20 juta kali 6 kelas. 120 juta, kebanyakan. SD-nya kebanyakan. 5,6 juta. 5,6 juta masuk SD. Ya. Dari kelas 1. Sekarang pertanyaan kedua. Tebak nih. Yang lulus SMA berapa? Per tahun. Kan masuknya 5,6. Lulusnya berapa? 3. Ini tebak aja. Untuk anda bayangin. Ya pasti kurang dari 5. Tapi berapa? Nah, yang masuk 5,6, lulusnya sekitar 3,7, 3,6, kadang-kadang 3,8. Kira-kira segitu. Artinya apa? Ini kalau Anda ingat masuk SD. Ingat yang masuk SD ya dulu ya? Anda termasuk yang lulus SMA kan? Coba Anda ingat-ingat, teman SD sekelas Anda, siapa yang nggak lulus SMA? Banyak. Per tahun, sekitar 1,8 sampai 2 juta anak pernah SD kelas 1, tidak pernah SMA kelas, tidak pernah lulus SMA. Biarkan itu berjalan 10 tahun, maka kita punya 20 juta orang yang pernah SD, nggak pernah SMA. Itulah problem kalau kita nggak ngurusin pendidikan. Caranya gimana ya, nambah jumlah SMP, nambah jumlah SMA, bener nggak? Nah itu, hal itu butuh waktu tidak? Butuh. Memang bisa bikin SMA pakai imajinasi? Nggak bisa, khayalan nggak cukup. Jadi teman-teman, poin yang saya sampaikan menyangkut pertanyaan tadi, kita harus memberikan investasi pada pendidikan lebih serius. Kalau saya kasih tugasnya sederhana, setiap bupati wali kota tidak boleh anak lulus masuk SD kelas 1 tidak selesai kelas 12. Gimana caranya? Anda urus sendiri tiap kabupaten di kota. Karena itu urusannya bupati, bukan? Urusan wali kota, bukan urusan pemerintah pusat. Itu dari nanti pemerintah pusat berikan. Tapi kalau itu tidak dibereskan, mau kita bangun jalan, mau kita bangun pabrik, mau kita bangun jembatan, ini yang jumlah anak pernah SD kelas 1 nggak pernah kelas 12 itu banyak sekali. Itu saudara-saudara kita semua. Nggak punya masa depan yang sama nantinya. Ingat gambar yang tadi, equity dan ini kita betul itu. Nah, mereka yang pada tertinggal itu yang berdukungan. Jadi, menurut hemat saya, malah justru harus ada investasi di pendidikan agak serius. Supaya kita bisa menang di dalam kompetisi ke depan dan kita bisa membereskan soal ketimpangan. Karena ketimpangan itu harus diselesaikan dengan parameter. Gitu ya. Tadi mana yang tanya tadi? Makasih pertanyaannya. Good questions. Terima kasih kepada Bung Ivan. Bung Milky.
Namanya bagus, Milky. Saya pernah punya keluarga namanya Milky, artinya milik kita. Sagiana. Gini, kami melihat keberangkatan anak-anak Indonesia keluar untuk belajar itu harus dipahami secara lebih luas. Jangan sekedar belajar untuk mendapatkan ijazah lalu pulang. Jadi kalau saya memandang, makanya saya selalu sampaikan kalau sudah kuliah selesai jangan pulang, cepat-cepat. Bekerja dulu, berkarya dulu. Karena kita membutuhkan anak-anak Indonesia yang belajar keluar atas nama bangsa kita untuk pulang dengan jejaring yang luas, dengan pengalaman yang banyak. Jadi pulangnya ke Indonesia itu dapat pengetahuan plus. Tapi kalau hanya keluar untuk belajar lalu diharuskan pulang, maka tidak tepat. Karena itu menurut saya kontraknya yang harus direvisi. Kenapa? Menyalahi kontrak itu juga salah. Jadi saya juga nggak mau menghancurkan teman-teman LPDP menyalahi kontrak. Jangan. Tapi menurut saya kontraknya harus direvisi. Memberikan ruang. Dan apabila memang bisa bekerja ke sana, mungkin ada porsinya. Sebagian dari yang didapatkan itu diberikan untuk beasiswa juga. Misalnya nih, Bung Milky, sesudah selesai di sini lalu bekerja. Boleh tidak 25% gajinya untuk beasiswa juga? Boleh, kalau itu masukin kontrak. Nanti Bung Milky ambil keputusan, saya mau bekerja, 25% dipotong untuk apa? Untuk beasiswa di kelas saya. 30%. Jadi pengaturannya itu membuat mereka yang belajar keluar itu dapat lebih banyak untuk dirinya dan untuk Indonesia. Jadi itu yang untuk beasiswa. Lalu yang kedua terkait dengan berkarya. Kalau saya melihat hari ini bangsa kita malah kekurangan orang Indonesia yang aktif di badan-badan internasional. Kita kurang sekali. Nama orang India banyak, orang Jepang banyak, dari Cina banyak, tapi dari Filipina banyak. Tapi begitu dari Indonesia masuk di lembaga-lembaga internasional, jumlahnya gak banyak. Kita ini jago kandang semua. Jadi kalau ada orang namanya Milky dan bisa jadi jago di tempat orang lain, jago tandang, nah kita dukung itu. Itu baik. Dan jangan terlalu khawatir tentang apa kata orang. Apa kata orang hari ini, itu jangan terlalu jadi pikiran. Kita ini kadang-kadang kalau ada yang mau maju ditahan-tahan. Gitu. Menurut saya, jangan. Justru tempatkan Anda mewakili Indonesia, mengisi kekurangan orang Indonesia di sana. Yang dikerjakan di Indonesia ada banyak. Tapi bila Anda bisa mengerjakan internasional, maka Anda membawa nama baik internasional. 2 hari lalu saya kirim tweet, apa kemarin ya? Atau Anda punya Twitter nggak sih? Masa nggak punya ya. Kalau Anda seperti kemarin saya akan diskusi dengan diaspora Indonesia di Doha. Saya membuat serial. Serialnya apa? Tentang bagaimana anak-anak bangsa perlu lebih banyak di dunia internasional. Teman-teman datang restoran di kota-kota besar di dunia, ketemu dengan restoran Jepang, restoran Korea. Mana restoran Indonesia? Warung Tegal. Jangan ketawa di sini. Itu warung Tegal itu makanannya enak-enak. Rendang, enak. Jadi teman-teman, kehadiran kita di dunia global itu tidak proporsional dengan jumlah penduduknya. Penduduk kita nomor 4 terbesar di dunia. Budayanya sangat beragam. Tapi begitu sampai global, nggak nomor 4 di dunia. Kehadirannya itu enggak. Bahkan pertemuan-pertemuan global aja banyak di antara kita nggak datang. Nggak datang di pertemuan-pertemuan global. Nah, jadi Bung Milky, menurut saya nih, sebaiknya karena Anda sudah punya tempat berkiprah di level dunia, maka jangan itu dihilangkan. Anda terus aja di sana dan bawa nama Indonesia di kancah-kancah internasional. Itu.